Selanjutnya Pak De Ruslan menuntunku menuju ke sebuah kamar. Aku pun menyetujuinya. Sesampainya di dalam kamar aku masih belum percaya. Aku pun mencoba membuktikan bahwa itu semua bukanlah sebuah mimpi. Dan ternyata benar adanya. Semuanya itu nyata adanya. Pak De Ruslan tampak heran dengan apa yang aku lakukan itu. "Kenapa Mariam?" tanya Pak De Ruslan. "Saya hanya ingin tahu, ini semua mimpi atau bukan?" Namaku Mariam. Usiaku 18 tahun. Dalam kesempatan kali ini, aku ingin berbagi kisah tentang pengalamanku dengan Pak Deku, Pak De Ruslan, yang berusia 45 tahun. 5 bulan sudah aku ikut di rumah Pak De Ruslan dan istrinya, Bude Tinuk. Aku di rumah itu bantu-bantu apa saja. Terkadang menyirami kebun dan juga membantu bersih-bersih di keluarga Bude Tunik itu. Aku memang bukan seorang gadis yang beruntung, karena hanya lulusan SD saja di kampungku. Namun niatku untuk bekerja sudah begitu besar, hingga akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke kota. Beruntungnya, aku diajak oleh keluarga Pak De dan Bude itu untuk bantu-bantu. Mereka berdua sangat baik padaku dan begitu memperhatikan kesejahteraanku. Bude Tunik pernah berkata kepadaku bahwa alasan beliau mengajak aku bantu-bantu di rumah itu karena Bude Tinuk merasa tidak tega kalau sampai melihatku terlunta-lunta di kota besar di usiaku yang relatif masih muda itu. Aku pun bersyukur sekali karena bisa berada di rumah budeku itu. Meskipun awalnya aku merasa canggung dan sedikit ragu. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa nyaman. Keluarga Pak De itu sangat baik, dan aku juga merasa dihargai. Namun, lama-kelamaan aku tinggal di rumah itu. Akhirnya ada juga yang mengganggu pikiranku, yaitu tentang perlakuan Pak De Ruslan, yang aku rasa terlalu baik terhadapku. Aku tidak tahu apakah ini hal yang wajar atau tidak. Tetapi sikapnya yang seperti itu semakin lama membuatku bingung dan sedikit tidak nyaman. Aku yang terbiasa dengan kehidupan sederhana di kampung, di mana semua orang tahu batasan antara keponakan dan Pak De. Tapi di sini, Pak De Ruslan seolah mengaburkan batasan itu. Pernah suatu malam, sekitar jam 8, saat itu aku melihat Pak De Ruslan yang hendak membuat kopi di dapur. Saat itu, kebetulan Bude Tunik sedang ada keperluan dengan ibu-ibu yang ada di lingkungannya itu, jalan-jalan atau tamasya keluar kota. Sehingga hari itu hanya ada aku dan Pak De Ruslan saja di rumah itu. Melihat itu, aku pun segera bergegas untuk mengambil alih apa yang akan dilakukannya itu. Namun yang terjadi justru membuatku terkejut dan penuh keheranan. "Sini Pak De, biar Mariam yang buatkan kopi," ucapku pada Pak De Ruslan. "Nggak usah Mariam, biar Pak De saja, nggak apa-apa kok," ucap Pak De Ruslan dengan lembut. Tetapi aku mencoba bersikeras untuk mengambil pekerjaannya itu. "Nggak apa-apa kok Pak De, biar saya saja yang masak," jawabku sembari menyalakan kompor gas. Akan tetapi dengan tiba-tiba saja, Pak De Ruslan malahan menyentuh pundakku. Sentuhannya itu terasa begitu hangat, tapi aku merasa tidak nyaman dengan situasi yang ada saat itu. Dengan pelan, Pak De Ruslan berucap kembali, "Kamu sudah capek seharian bekerja, Mariam. Tidurlah, besok kamu harus bangun pagi kan?" ucap Pak De Ruslan bersikeras menolak bantuanku. Aku yang mendengar perkataannya itu hanya bisa tertunduk tanpa bisa berbuat apa-apa. Pak De Ruslan kemudian melanjutkan memasak air untuk membuat kopi, sementara aku tetap termangu di sudut dapur. Pikiranku berkecamuk. Apa maksud Pak De Ruslan sebenarnya? Apakah ini hanya bentuk perhatian seorang Pak De kepada keponakannya? Ataukah ada sesuatu yang lebih dari itu? Batinku di saat itu. Hingga akhirnya Pak De Ruslan yang melihatku tetap diam di dapur itu pun menegurku lagi. "Mariam, kamu kenapa? Kok diam saja di situ?" tanyanya sambil tersenyum. Aku pun hanya menjawab dengan menggelengkan kepalaku perlahan dan mencoba tersenyum balik padanya, meskipun hatiku masih dipenuhi dengan tanda tanya. "Nggak apa-apa, Pak De, saya cuma mikir aja," jawabku sekenanya saja. Pak De Ruslan kemudian menyajikan segelas teh hangat di meja makan untukku.
Ayo Mariam, temani Pak De minum kopi sambil ngobrol. Kalau begitu, ini kamu Pak De buatkan teh manis, ajaknya. Aku pun duduk di meja makan, tapi lagi-lagi aku kembali merasa tidak nyaman. Karena aku belum pernah duduk semeja dengan Pak De ataupun budeku untuk makan bersama, ataupun untuk ngopi seperti itu sebelumnya. Namun, Pak De Ruslan seolah tidak peduli dengan kebiasaanku selama di rumahnya itu. Dengan santainya, Pak De Ruslan duduk di depanku dan langsung menatapku dengan tatapan yang sulit aku artikan maksudnya. Mariam, kamu tahu nggak? Pak De senang banget ada kamu di rumah ini. Kamu itu rajin, baik, dan selalu ringan membantu. Pak De merasa kamu itu seperti anak Pak De sendiri. Ucap Pak De Ruslan seraya menatapku dengan serius. Aku menjadi tertegun mendengarnya. Bahkan aku juga merasa bingung, apa yang harus aku katakan saat itu. Aku hanya bisa mengangguk dan mencoba menelan ludah yang tiba-tiba terasa kering. Terima kasih, Pak De. Saya cuma berusaha melakukan yang terbaik, jawabku akhirnya, untuk mencoba menjaga sopan santunku. Pak De Ruslan tersenyum lagi, lalu mengusap tanganku dengan lembut. Kamu gak perlu terlalu keras sama dirimu sendiri, Mariam. Pak De tahu kamu masih muda, tapi kamu sudah bekerja keras. Pak De gak mau kamu terlalu capek. Ucap Pak De Ruslan seakan mengharapkan sesuatu di malam itu. Mendengar itu, aku pun tidak tahu harus berkata apa lagi. Akhirnya, setelah selesai acara ngopi itu, aku segera pamit untuk tidur. Akan tetapi, sesampainya aku di kamar, malam itu tidurku pun tidak nyenyak. Pikiranku terus dipenuhi oleh sikap Pak De Ruslan yang semakin membuatku bingung. Apakah ini hanya bentuk kasih sayang seorang Pak De pada keponakan? Atau ada sesuatu yang lebih? Aku pun tidak tahu pasti jawabannya. Yang aku tahu, aku harus tetap menjaga jarak dan tidak melupakan posisiku sebagai seorang keponakan, yang bisa dibilang aku hanya menumpang di rumah itu. Keesokan harinya, aku bangun pagi seperti biasanya. Aku mencoba untuk tidak memikirkan kejadian semalam itu, dan fokus pada pekerjaanku. Tapi, setiap kali aku bertemu dengan Pak De Ruslan, selalu saja aku merasa kalau ada sesuatu yang berbeda. Senyumannya, tatapannya, bahkan cara dia berbicara kepadaku, semuanya terasa lebih hangat dari biasanya. Aku tahu, aku harus tetap waspada. Kehidupan di kota memang penuh dengan kejutan, dan aku tidak ingin terjebak dalam situasi yang sulit. Tapi, di sisi yang lain, aku juga tidak ingin menolak kebaikan Pak De Ruslan secara terang-terangan. Aku hanya bisa berharap semua itu hanyalah bentuk perhatiannya yang tulus, dan tidak ada maksud lain di baliknya. Mungkin seperti inilah tantangan hidup di kota besar. Tidak hanya tentang bekerja keras, tapi juga tentang memahami dinamika hubungan antara wanita dan pria, antara Pak De dan keponakan. Aku pun hanya bisa berdoa, semoga aku bisa melewati semua ini dengan baik, dan tidak kehilangan diriku sendiri dalam prosesnya. Hingga malam pun tiba, malam itu aku disuruh oleh Pak De Ruslan menemaninya nonton TV berdua di ruang tengah, karena hari itu budeku belum pulang dari kegiatannya. Entah kenapa, tiba-tiba saja Pak De Ruslan memandangiku dengan begitu aneh. Pandangannya membuatku jadi salah tingkah. Mariam, kamu cantik. Apa di kampung kamu sudah punya pacar? Pertanyaan Pak De Ruslan itu tentu saja cukup mengagetkanku. Aku pun cuma tersipu saat mendengarnya dan berucap, Pak De ini bikin saya malu saja. Sahutku malu-malu. Mariam, pernah tidak kamu membayangkan jika suatu saat ada seorang keponakan dicintai oleh Pak De-nya sendiri? Lanjut Pak De Ruslan. Aduh, Pak De Ruslan ini ada-ada saja. Mana ada cerita seperti itu Pak De? Jawabku semakin bingung dengan arah pembicaraannya saat itu. Kalau kenyataannya ada, bagaimana? Ucapnya lagi, seraya duduknya bergeser mendekatiku. Ya, nggak tahu Pak De. Sahutku semakin bingung dengan maksud kata-katanya itu, yang tentu saja membuatku semakin gelisah. Apakah benar yang dikatakan oleh Pak De Ruslan itu, bahwa dia mencintaiku? Bukankah dia itu Pak Deku sendiri? Pertanyaan itu selalu terngiang di benakku.
Hingga akhirnya tibalah aku memasuki 1 tahun tinggal dan bantu-bantu di rumah Pak De Ruslan itu. Sore itu cuaca memang sedang hujan, meski tak seberapa lebat. Mobil Pak De Ruslan memasuki garasi. Kulihat beliau berlari menuju teras rumah. Aku pun bergegas menghampirinya dengan membawakan handuk untuknya. "Bude, belum pulang?" tanya Pak De Ruslan padaku seraya melangkah menuju ke ruang tengah. "Belum, Pak De," sahutku. Pak De Ruslan yang sedang duduk di sofa ruang tengah itu, aku lihat masih tidak berhenti menyeka kepalanya dengan handuk pemberianku. Aku yang telah menyiapkan segelas minuman hangat pun segera menghampirinya untuk memberikan minuman itu. Saat aku hampir meninggalkan ruang tengah, tiba-tiba aku dengar Pak De Ruslan memanggilku. Aku pun kembali menghampirinya. "Mariam, kenapa kamu tiba-tiba membuatkan Pak De minuman? Padahal kan Pak De tidak menyuruhmu kan?" ucap Pak De Ruslan sembari bangkit dari tempat duduknya. "Mariam, aku mau bilang bahwa aku menyukaimu," ucapnya dengan jujur. "Maksud Pak De itu bagaimana?" sahutku masih belum mengerti apa maksud Pak Deku itu sebenarnya. "Apa aku perlu jelaskan, Mariam?" sahut Pak De Ruslan. Tanpa sadar, aku kini telah berhadap-hadapan dengan Pak De Ruslan dengan jarak yang sangat dekat, bahkan bisa dikatakan terlampau dekat. Pak De Ruslan meraih kedua tanganku untuk digenggamnya. Dengan sedikit tarikan yang dilakukannya, maka aku telah dalam posisi sedikit menepel. Sudah pasti dan sudah otomatis pula, Pak De Ruslan pun semakin dapat mengagumi wajah ayuku, karena pipiku yang semakin merona. Sejenak kami berdua tidak bisa berkata-kata lagi, hanya saling melempar pandang tanpa tahu pikiran masing-masing dalam hati. Tiba-tiba, entah karena dorongan rasa yang seperti apa dan bagaimana, tahu-tahu Pak De Ruslan telah memulainya. Dan anehnya saat itu, aku pun lambat laun mulai menyambutnya. Namun yang pasti, saat itu perasaanku menjadi campur aduk. Di satu sisi aku senang dengan apa yang terjadi saat itu. Tapi di satu sisi yang lain, aku pun merasa takut. Akan tetapi, campuran rasa yang ada itu pun segera terhapus oleh rasa nyaman yang mulai aku dapatkan. Aku terus berusaha untuk menyambutnya dengan mengikuti naluriku saja. Aku pun semakin lama semakin terbawa oleh suasana yang begitu romantis saat itu. Kesenangan yang tak pernah aku rasakan sebelumnya itu pun semakin membuatku terlena. Aku kini benar-benar telah melayang, terbang. Aku pun menjadi penasaran ingin tahu langkah berikutnya akan seperti apa. Aku benar-benar merasakan sebuah kebahagiaan yang tanpa batas saat itu. Aku telah mencoba untuk menahan keinginanku yang semakin besar saat itu. Namun suara hujan yang kian deras, serta situasi rumah yang sepi, karena hanya ada kami berdua saja, serta bisikan-bisikan yang aku tak tahu dari mana datangnya. Kesemuanya itu membuat kami berdua semakin terhanyut. Pak De Ruslan semakin nekat saja, sedangkan aku tak kuasa menghindarinya, karena aku takut kalau sampai membuatnya marah, dan juga karena aku pun juga mengharapkannya. Kemudian pada saat tertentu, tangan Pak De Ruslan membimbing tanganku untuk menuju ke suatu tempat yang diharapkan. Setelah aku ikuti perintahnya, suara Pak De Ruslan pun mulai terdengar semakin sering menyebut namaku. Selanjutnya Pak De Ruslan menuntunku menuju ke sebuah kamar. Aku pun menyetujuinya. Sesampainya di dalam kamar aku masih belum percaya. Aku pun mencoba membuktikan bahwa itu semua bukanlah sebuah mimpi. Dan ternyata benar adanya. Semuanya itu nyata adanya. Pak De Ruslan tampak heran dengan apa yang aku lakukan itu. "Kenapa Mariam?" tanya Pak De Ruslan. "Saya hanya ingin tahu, ini semua mimpi atau bukan, Pak De?" jawabku. "Apa kamu berharap kalau ini hanya mimpi?" tanya Pak De Ruslan dengan senyum manisnya. "Tentu saja tidak, Pak De. Saya ingin ini benar-benar nyata," jawabku. Selanjutnya, Pak De Ruslan pun tidak mau membuang-buang waktu hanya untuk bercakap-cakap. Akhirnya, hari itu di kamarku itu, Pak De Ruslan dengan penuh semangat mengajakku ke puncak secara bersama-sama. Ketika senja mulai datang, usailah sudah kegiatanku dengan Pak De Ruslan. Selanjutnya setelah berbenah, Pak De Ruslan berpesan, "Mariam, kamu harus bisa menjaga rahasia kita berdua ini ya."
Pesan Pak De Ruslan. Iya Pak De, tapi jujur saja, saya takut kalau sampai Bude tahu, Pak De, ucapnya. Tenang saja, Bude kamu itu kan sering pergi keluar kota semenjak ikut acara arisan. Asal kamu bersikap biasa-biasa saja, semuanya pasti akan aman. Jelas Pak De Ruslan. Tapi Pak De, kenapa Pak De sampai seperti ini sama saya? Tanyaku. Karena akhir-akhir ini, Bude kamu itu kurang semangat lagi sama Pak De, sahutnya. Apa kamu menyesal, Mariam? Tanya Pak De Ruslan penasaran. Tentu saja tidak Pak De, saya senang kalau Pak De juga senang, sahutku. Berarti kamu bersedia kalau kapan-kapan Pak De ajak lagi? Lanjut Pak De Ruslan dengan senyumnya yang lembut. Tentu saja siap Pak De, jawabku cepat. Ya sudah, sepertinya sebentar lagi Bude kamu akan pulang. Pak De ke kamar sekarang ya, ucapnya seraya melangkahkan kakinya keluar dari kamarku. Setelah Pak De Ruslan pergi, aku pun sejenak termenung sendiri, karena tidak pernah membayangkan semua itu bisa terjadi padaku. Memang kalau sudah rezeki tidak disangka-sangka, gumamku dalam hati dengan senyum penuh rasa bahagia. Sekitar pukul 7 malam, barulah suasana di rumah itu tak berbeda dengan waktu-waktu kemarin. Bude dan Pak De, seperti biasanya tengah menikmati tayangan acara televisi. Seolah-olah tak ada peristiwa apapun yang terjadi di siang hari tadi. Sejak kejadian yang pertama antara aku dan Pak De Ruslan itu, seiring berjalannya waktu, kami berdua pun selalu mencari-cari kesempatan untuk terus bisa mengulanginya. Tak peduli lagi siang atau malam, di sofa ataupun di dapur, asalkan keadaan rumah lagi sepi, kami selalu memanfaatkan kesempatan yang ada. Bahkan ketika di rumah sedang ada Bude, kalau tiba-tiba keinginanku atau keinginan Pak De itu datang, aku segera masuk ke kamar mandi dan memberikan isyarat pada Pak De Ruslan untuk menyusulnya. Untung ada satu kamar mandi yang letaknya ada di belakang, sehingga aku biasa aman melakukannya di sana, di bawah guyuran air yang rasanya membuatku semakin senang dan bahagia. Walaupun setiap kali selesai melakukannya, aku selalu dihantui oleh sebuah pertanyaan. Bagaimana jika sampai Bude tahu? Apakah Bude akan minta diceraikan? Ataukah aku bakal diusir dari rumah itu? Lama-kelamaan, aku pun tidak tenang berada di rumah itu. Aku tidak ingin membuat Bude Tunik kecewa dan menyesal, karena telah menampungku di rumahnya, yang pada akhirnya malah melakukan sebuah kesalahan yang teramat besar dan tak termaafkan. Akhirnya, dengan keteguhan hati, aku pun memutuskan untuk melangkahkan kaki pergi dari rumah keluarga Bude Tunik. Kutinggalkan semua kenangan duka maupun suka yang selama ini aku peroleh di rumah itu. Aku tidak akan menyalahkan Pak De Ruslan. Ini semua salahku yang tak mampu menjaga kekuatan dinding imanku. Subuh pagi itu, aku meninggalkan rumah Bude Tunik tanpa pamit. Setelah aku siapkan sepucuk surat di bawah bantalku, yang isinya bahwa aku pergi karena merasa bersalah terhadap keluarga Bude Tunik. Hampir setahun setelah kepergianku dari keluarga Bude Tunik, aku kini telah menikmati kehidupanku sendiri di kampung halamanku. Aku memutuskan untuk tidak lagi pergi merantau. Aku memutuskan untuk menerima lamaran dari seorang duda yang ada di kampungku. Walaupun terkadang aku masih teringat akan pengalamanku dengan Pak De Ruslan. Sebenarnya, kalau saja Pak De Ruslan itu bukan Pak Deku, kalau saja beliau adalah seorang duda, pasti aku akan mengajaknya menikah. Karena jujur saja, apa yang sudah aku dapatkan dari Pak De Ruslan itu, sampai saat ini belum pernah bisa aku lupakan. Maafkanlah aku, Bude Tunik, karena telah merusak kepercayaan Bude yang begitu besar padaku. Meskipun itu bukan aku yang memulainya, tetapi seharusnya aku bisa menolaknya waktu itu. Seandainya waktu bisa diputar kembali, pasti aku tidak akan melakukan kesalahan itu. Demikianlah kisahku ini aku bagikan, semoga bisa menjadikan pembelajaran bagi siapa saja, sehingga tidak akan melakukan kesalahan seperti yang telah aku lakukan. Sekian dan terima kasih.